Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Komputer dan Masyarakat, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ropianto, Eskom Mkom, dan teman-teman yang saya cintai ini. Oke, untuk pertama-tama, saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu perangkat komputer, yaitu motherboard. Oke, kita akan menjelaskan tentang motherboard. Motherboard atau sering kita juga kenal sebagai pertama mainboard, MOBO, MB, atau system board adalah sebuah perangkat keras dalam sistem komputer yang berbentuk printed circuit board atau PCB. Fungsinya adalah menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Motherboard bisa dikatakan sebagai tulang punggung atau backbone dari sistem komputer. Semua komponen komputer pasti terhubung dengan motherboard, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk bagian-bagian motherboard adalah yang pertama yaitu soket CPU atau prosesor soket. Fungsinya untuk menginstal atau menyisipkan prosesor. Ada dua jenis soket yang kita kenal, yaitu soket LIF, soket dan soket ZIF. LIF merupakan singkatan dari Low Insertion Force, yaitu soket model lama. Sedangkan ZIF adalah singkatan dari Zero Insertion Force, adalah soket prosesor model baru. Untuk selanjutnya yaitu NOR bridge. Letaknya selalu dekat dengan soket prosesor, yaitu merupakan salah satu komponen penting dari motherboard. NOR bridge adalah titik fokus dari motherboard dan disebut juga dengan memory controller hub. NOR bridge terhubung dengan soket prosesor, slot RAM, serta slot AGP. Untuk selanjutnya yaitu South bridge. South bridge dan North bridge adalah dua kutub utama motherboard. South bridge terhubung dengan antarmuka IDE primer dan sekunder, konektor SATA, konektor floppy drive, slot PCI, dan BIOS. Slot RAM digunakan sebagai motherboard yang digunakan untuk menyisipkan RAM. Selanjutnya yaitu VGA slot. VGA slot dibagi menjadi dua, yaitu pertama yaitu slot AGP. Slot VGA card yang digunakan pada motherboard lama seperti LGA 478 dan komputer P3. Saat ini sudah jarang digunakan dan di pasaran pun sudah mulai langka. Yang kedua yaitu PCIe X16. Slot untuk VGA card yang ada di motherboard baru mulai digunakan secara luas saat motherboard dengan prosesor LGA 775 atau P4 dan Celeron. Sampai sekarang VGA ini masih digunakan. Selanjutnya yaitu slot PCI. Slot PCI digunakan untuk menyisipkan add-on card seperti kartu LAN, kartu sound, dan kartu TV tuner. PCI adalah singkatan dari Peripheral Component Interconnect. Untuk selanjutnya yaitu Complementary Metal Oxide Semiconductor atau CMOS. CMOS adalah sebuah baterai yang memasok power pada sebuah memori kecil pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan konfigurasi komputer, waktu, dan lain-lain. CMOS menjaga agar kita tidak perlu mengkonfigurasi hal tersebut setiap kali kita menyalakan komputer. Primary and secondary IDE interface. Primary and secondary IDE interface juga disebut sebagai konektor IDE atau konektor PATA. IDE adalah kependekan dari Integrated Device Electronics yang mendukung untuk perangkat IDE seperti hard disk, CD, dan DVD drive. Selanjutnya yaitu konektor SATA. Konektor SATA juga disebut sebagai konektor serial ATA. SATA kependekan dari Serial Advanced Technology Attachment yang berguna untuk menghubungkan perangkat serial ATA.
Selanjutnya BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System, yang juga merupakan salah satu bagian chip penting dari motherboard untuk melakukan POST atau Power on Self Test. Selanjutnya back panel. Back panel merupakan bagian dari motherboard yang menghadap keluar casing dan dapat diakses dari luar. Adapun fungsi back panel yang pertama yaitu PS/2 port. Port untuk menghubungkan mouse atau keyboard. USB port adalah port yang menghubungkan peripheral dengan interface USB. S/PDIF port yaitu menghubungkan konektor audio S or PDIF. Selanjutnya RJ45 LAN port yaitu menghubungkan kabel jaringan LAN. Untuk selanjutnya audio port untuk menghubungkan MOBO ke sistem audio atau speaker. Dan yang terakhir yaitu DVI atau Digital Visual Interface untuk video resolusi tinggi. Oke, untuk jenis-jenis motherboard saya serahkan kepada Fajar. Baik, jenis-jenis motherboard. Pertama, motherboard ET atau Advanced Technology. ET merupakan sebuah motherboard yang pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan IBM pada tahun 1980-an dan dipergunakan secara umum tidak lama setelahnya. Karena merupakan jenis yang paling pertama, motherboard ini memiliki bentuk fisik yang cukup besar, sehingga dipastikan tidak muat untuk desktop mini. Meskipun bentuk fisiknya tergolong besar, namun jarak letak antara tiap komponen rupanya terlalu dekat, sehingga menyebabkan sulitnya melakukan instalasi motherboard ET. Memang pernah menjadi terobosan teknologi, tapi sekarang sudah jarang digunakan. 3. Motherboard ATX atau Advanced Technology Extended. Setelah IBM, Intel juga turut mengembangkan jenis motherboard baru yang diperkenalkan pada tahun 1990-an dan perannya menggantikan motherboard sebelumnya yaitu ET. Bentuk fisik jenis ini sudah agak lumayan kecil. Jarak letak tiap-tiap komponen juga mengalami peningkatan sehingga mudah dalam pemasangannya. Hebatnya lagi, motherboard ATX ternyata masih digunakan sehingga sekarang. 4. Motherboard Micro ATX. Micro ATX merupakan jenis motherboard yang perannya sama dengan ATX, bahkan untuk segala fiturnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada bentuk fisik motherboard. Ini lebih kecil. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi jumlah slot input atau output yang didukung pada motherboard. Motherboard LPX atau Low Profile Extended. Motherboard yang satu ini diciptakan pada tahun 1990-an dan digunakan pada casing slimline atau low profile yang mana dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi penggunaan space, ruangan, dan biaya. Namun sepertinya motherboard yang satu ini tidak efektif untuk digunakan. Motherboard BTX atau Balance Technology Extended. Motherboard BTX merupakan jenis motherboard anyar yang diciptakan untuk mengurangi penggunaan daya dan panas berlebih pada sebuah komputer. Desain yang digunakan BTX sama sekali tidak mengikuti motherboard sebelumnya, di mana sebelumnya memang notabene selalu mengikuti desain ATX. Maka artinya BTX merupakan motherboard dengan teknologi terobosan yang mungkin efektif digunakan pada saat ini. Sayangnya motherboard jenis ini belum begitu familiar dan masih jarang digunakan pada teknologi komputer. Motherboard Mini ITX atau Information Technology Extended. Mini ITX merupakan motherboard yang diciptakan oleh VIA teknologi pada tahun 2001 silam dan dirancang dengan ramah daya serta ukuran yang cukup kecil, yakni 17 x 17 cm. Karena hanya menggunakan konsumsi daya yang kecil, maka maklum saja jenis motherboard ini tidak menimbulkan panas yang berlebih. Motherboard ini masih digunakan hingga sekarang, tapi hanya untuk komputer berukuran kecil. Next. Baik, sekian dari presentasi kami tentang motherboard. Apabila ada kekurangan dalam perkataan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.